penemu radio dulu nih. Yes, Mbak Dini pasti belum tahu. Oh, Saya kasih tahu maksudnya. Yes, Dini yang belum belum tahu ya. nih. Oke. Apa sih? Siapa sih? Siapa ya? Oke. Nah, di sini kalau menurut sejarah nih rekan setia ya, boleh nanti kalau misalnya sejarahnya berbeda dengan yang kalian dapatkan, boleh nanti di chat di kolom komentar. Di kolom Oke. komentar ya. Misalnya Mbak atau Ibu kok yang saya baca beda. Oh, silahkan, tidak masalah ya. Itulah gunanya kolom chat. Ya. Untuk berkomentar ya. Berkomentar dan berdiskusi. Betul, ya. betul ya. Jadi tidak ini, tapi saya rasa ini kadang mahasiswa kita kalau tidak ditantang begini ya terima-terima saja ya. Oke, kalau pernah sebelumnya nanti mendapatkan data yang sama atau data yang berbeda, silahkan nanti di chat di kolom komentar yang ada di podcast ya. Ya, biar miminnya bekerja. Betul. Oke, Ma'am. Ya, jadi ini tahunnya kita jauh dulu ya, di tahun 1899. Kalau mau ingat silahkan, alhamdulillah, biar ingat, daya ingatnya semakin tajam ya. Ini tahunnya udah lama sekali ya, 1899. Tuh kan, dia bilang mesti menghafal tahun ya. Ya gimana kan, dong ya, rempong. harus ya. Oke. Nah, ketika seorang penemu dan pengusaha Italia, ini penemu dan pengusaha Italia berusia 25 tahun, berarti muda sudah menemukan ya. Umur 25 tahun itu, Anda sudah 25 tahun? Belum menemukan apa-apa? Belum. Oke. Dia yang menjadi dia ya. hati. Oke. Oke ya. Jadi ada seseorang yang bernama ini bacanya agak ala-ala Itali. Tadi kan namanya Italia. Oke, namanya tuh Gug gitu ya. Guglielmo Marconi atau singkatnya Marconi saja lah ya. Marconi saja. Itu Ya. adiknya siapa? Adiknya Marcona ya. Oke. Biar nggak bosan. Pada ketawa yang Marconi jadi Marcona. Ya, atau biasa disingkat memang namanya itu jadi G Marconi ya. itu Marconi lebih, aja ya. Ya, itu lebih ingat ya. Iya, lebih jadi ingat. kalau Guglielmo kayak Guillermo itu kan namanya agak susah ya. Mulut kita nyebutnya itu Marconi simple ya. Ingat aja makaroni ya. Oke. Nah, dia mengenalkan ini ya di tahun 1899 mengenalkan telegraf tanpa kabel. Telegraf tanpa kabel ya. Jadi ini yang mengawali era komunikasi melalui gelombang udara dan ini yang menandai awal dari sejarah perkembangan radio. Di situ di sini titiknya. mulanya. Iya, di 1899 tadi ya. Berkali-kali saya sebutkan biar hafal di kuping, diingat-ingat di 1899 gitu ya. Yes. Oke, jadi sepanjang dua dasawarsa pertama abad mainnya abad sudah ya. Yes. Abad ke-20 ya, temuan Marconi ini akhirnya melahirkan para operator radio amatir ya, yang menganggap aktivitas mereka itu adalah awalnya sebagai hobi. Ya, jadi melahirkan temuan dia tadi itu melahirkan operator yang tadi sifatnya radionya amatir saja, belum ada istilah FM AM gitu ya gelombangnya, dan akhirnya mereka menjadikan ini hobi ya. Jadi komunikasi antar pribadi dengan semua operator tadi begitu ya, karena sudah bisa terhubung ya melalui gelombang elektromagnetik. Seru juga kali ya. Halo ya, gitu ya. Jadi dia bisa berkomunikasi di tempat yang berjauhan ya. Oke. Jadi artinya dengan apa yang ditemukan oleh Marconi ini sangat banyak sekali manfaatnya dan berjasa sekali ya, sehingga terjadi aktivitas tukar menukar secara tukar menukar informasi yang singkat dan bisa menyiarkan lagu-lagu juga. Oke, jadi tidak hanya suara tapi lagu sudah ada pada waktu itu ya. Bisa dibayangkan ya. Dan kita tidak usah panjang ya, nanti kita ringkas saja sejarahnya ini. Nah, kemudian kita mulai masuk lagi ke perkembangan industri penyiaran radio FM-nya. Kan di gelombang radio kita itu ada AM sama FM ya, frekuensi modulasi gitu ya, FM ya. Seperti radio kita FM itu menggunakan gelombangnya FM ya. Nah, ini dimulai untuk FM-an-nya ini itu dimulai ketika pertengahan tahun 1933, jauh ya. Dari 1899 kemudian ke 1933 kita mengenal istilah FM ya. Nah, ini namanya kenal nama lagi. Kalau tadi namanya Marconi, ingat-ingat ya. Oke. Nah, ini kali ini saya kenalkan namanya adalah Edwin Howard Armstrong ya. Oke, si Armstrong. Pernah kenal ya? Iya. Tetangga sebelah namanya Armstrong bukan ya? Bukan ya? Kayaknya Pak Agus. Pak Agus. Maaf Pak Agus. Oke ya, Agus. Maaf ya, Om Agus. Oke, bukan si Armstrong ya, pasti ketawa. Nanti ada yang dengar nama tetangga saya yang Armstrong katanya ya, Pak gitu Agus ya. juga akhirnya. Oke, jadi si Armstrong ini, Howard Armstrong ini dari Universitas Columbia, dia berhasil menemukan yang namanya frekuensi modulasi atau FM. Nah, jadi ada penemu sendiri ya. Ada penemu sendiri radio, ada penemu sendiri, kemudian gelombang FM-nya ini ada penemunya sendiri. Nah, frekuensi yang jauh lebih tinggi dari penyiaran radio waktu awal-awal sekali itu adalah AM.
ya. Oh, jadi Sebelum AM dulu nih. ya AM Oh, dulu ya. ditemukan. Oh ya, tadi saya ini langsung meringkes ya. Jadi kita langsung saja karena memang AM ini agak tidak terlalu banyak pilihan ke AM. Oke. Pemakaiannya banyak ke FM ya. Tapi sebelum ke FM itu adalah AM, biar sejarahnya nggak panjang. Iya, Jadi dari AM kita lewati ke FM. Iya, benar. Oke, Biar ya. singkat. Biar singkat ya. Oke, benar. Oke. Nah, jadi kalau AM itu kan jangkauannya hanya dari 88 sampai 108 MHz pitanya ya. Iya, iya. Oke. Nah, berarti lewat dari itu sudah menggunakan yang namanya FM ya. Jadi AM tadi dari 88 sampai 108 ya. Iya. Kita berapa sih gelombangnya? Kita 96. Oh, 96. 97 tapi kita FM ya. Oke, nanti kita lanjutkan ceritanya ya. Ya. Oke, kita ke sini dulu nanti kejauhan Oke. ya. Nah, jadi si Armstrong ini kemudian mendemonstrasikan penemuannya ini kepada temennya namanya David Sarnoff ya. David gitu ya. Oke, Bukan itu ya. bahasa. Saya. Aku ada Oke. penemuan nih gitu ya. Jadi si Armstrong bicara sama temennya si David ya. Oke. Tapi si dalam perjalanannya waktu itu orang belum banyak tertarik dengan FM ini ya. Jadi lebih tertarik untuk mengembangkan televisi, sehingga Armstrong ini kemudian menjual apa yang ditemukannya ini kepada beberapa perusahaan lainnya. Jadi awal-awal banyak yang tidak terlalu tertarik dengan penemuan FM-nya ini, gelombang FM-nya. Tapi biasa ya, kalau penemu biasa ya. Iya. Kadang dia melampaui zamannya, menemukan orang tidak terlalu respect ya, padahal ini sangat penting sekali. Jadi pengembangan radio FM ini sempat tertunda karena meletusnya Perang Dunia Kedua. Oke, jadi ada perang di situ Ada ya, perang bukan di perang situ. hati ya. Tapi perang dunia beneran nih Mbak Dini Iya, ya, iya, oke iya. ya. Jadi nggak mau nyaut tentang hati lagi. Nanti deh kayaknya. Iya, nanti ya masalah hati Iya. ya. Oke, jadi ini rekan setia dan para mahasiswa sekalian. Jadi karena meletusnya Perang Dunia Kedua, jadi pada waktu itu perkembangan FM ini, radio FM terhambat. Jadi orang lebih tertarik ke televisi sehingganya televisi ya. ya. Jadi sempat ada jeda gara-gara si televisi. Jadi kita mau berantem sama televisi? Enggak ya, oke. Harusnya saling merangkul ya, Mbak. Iya, betul. Jadi di situ ya sejarahnya ya. Nah, padahal keuntungan FM ini harus diketahui juga ya. Apa beda kelebihan dari FM sama AM sehingga FM lebih berkembang. Lebih unggul. Jadi FM lebih berkembang dari AM ya. Ada nggak nama orang AM ya? Kayaknya ada deh, kita Ada ya? kulik-kulik lagi atau tanya sama Oke, rekan baiklah setia nanti nih. kita. By phone. Jadi keuntungan yang bernama FM Oke, ini ya dibanding yang namanya AM, nah ini ya, itu dia bisa menghilangkan gangguan atau percampuran yang disebabkan oleh cuaca. Berarti lebih bagus ya gelombangnya ya. Ya, atau istilahnya menghilangkan interference. Coba interference ya. Interference ya, oke ini bisa agak ya. keseleo sedikit Ya, nih. Yes. interference ya, oke. Ini agak Iya, keluar ya, yes, muncrat ya. iya. Jadi dia bisa menghilangkan gangguan itu ya kalau FM ini ya, yang disebabkan oleh cuaca atau bintik-bintik matahari atau alat listrik. Nah, ini satu Berarti dia keunggulan. lebih lembut, maksudnya lebih Lebih karakter soft, lebih jelas FPS. ya, betul ya. Kemudian dia dapat menyiarkan suara sebaik-baiknya bagi telinga yang sensitif. Berarti kalau AM kurang ya, artinya lebih baik FM untuk telinga dibanding AM. Jadi memang lebih bagus secara kualitas ya. Dan hasil audionya juga lebih jernih, lebih dinamis, dan noise-nya, gangguan noise-nya itu lebih rendah ya. Ketimbang yang AM ya. Ketimbang yang AM. Memang Kebayang. AM ini sepertinya juga sudah jarang yang dengar, meskipun saya juga belum memantau ya terakhir-terakhir apa masih ada yang menggunakan AM, ada rasanya, tapi tidak banyak. Sudah Tapi memang kalau sudah era-era banyak ke sekarang udah FM. FM semua Udah ya? FM semua ya. Kalau dulu kan sering zaman saya, era saya tuh AM 97, berapa misalnya gitu ya. Kalau zaman Sekarang ini ada FM. oh sudah nggak ada, makanya ya. Oke. Oke, Jadi juga kalau tidak terlalu diperkenalkan, yang penting dia sudah ada tahu ada gelombang AM dan FM, dan sekarang kita berada di era yang lebih banyak menggunakan FM. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ringkas lagi ya, itu ya. Nah, ini kita masuk ke Indonesianya. Yes. Nah, ini penting sekali kan, tadi secara global dunia cukup 3 nama, tadi ada Marconi ya kan? Iya. Bukan Marcona ya. Yes, ada Armstrong. Ada Armstrong, ada temannya Armstrong tadi ya, Yes, David ya kan? David, yes. Oke. Dan adalah Iya. mengudara Iya. Pak Agus. Pak Agus ya. Oke. Salam-salam untuk Iya, keluarga Pak oke, salam-salam untuk yang namanya Agus ya, oke. Nah, kemudian meskipun sekarang tetap ada permasalahan, pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Iya. Tapi yang pasti tadi keunggulannya itu tadi beberapa ya. Kalau kelemahannya mungkin tidak usah kita ingat-ingat, yang penting kita ingat saja kelebihannya saja dulu. Iya, jangan keburukannya, Jangan karena keburukannya. banyak kebaikannya yang kita ingat ya. Ya, oke, ini Ibu nggak nyampe ini ke materi yang lainnya dari tadi FM aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia sedikit ya. Indonesia apa kabar ya? Kalau tadi kan dunia ya. Aha. Nah,
Di Indonesia ini kita mulai di tahun 25 ya, 1925 nih. Ini tak pertahunan lagi nih. Pertahunan Mem, ya? lagi ya, oke. Di Di 1925. 25. Nah, itu ada berdirinya International Amateur Radio Union atau IARU ya, IARU.